بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan nikmat ini walillahil hamdu wal minnah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita petunjuk yang terbaik di atas jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya siddiqin, jalannya syuhada, dan jalannya orang-orang saleh. Walillahil hamdu wal minnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Masih pembahasan kita tentang sifat ma'iyatullah, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang kita mencoba mereview ulang beberapa hal terkait tentang sifat ma'iyah, bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ini terbagi menjadi dua bagian besar. Kebersamaan yang bersifat umum dan kebersamaan yang bersifat khusus. Artinya bersifat umum, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama yang bersifat umum, artinya siapapun, muslim, kafir, orang yang taat atau orang yang berbuat maksiat, semuanya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka perbuat, mendengar apa yang mereka lakukan, dan seterusnya. Dan ada yang bersifat khusus. Maksudnya khusus adalah bukan hanya sekedar kebersamaan, tapi di situ ada pertolongan, ada perlindungan, ada inayah, ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala inni idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Ini bukan cuman sekedar kebersamaan umum sebagaimana yang pertama tadi, tapi ini adalah kebersamaan yang bersifat khusus. Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menjauhkan kita dari musibah dan madarat, Allah yang menjauhkan orang-orang yang beriman dan bertakwa dari segala yang mengancam mereka. Juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Jadi ma'iyah ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Dan kemudian pembahasan yang berikutnya yang perlu kita pahami, apakah kebersamaan ini sesuatu yang hakiki ataukah sesuatu yang kinayah atau sesuatu yang majazi. Cuman yang kalau hakiki artinya memang benar Allah Subhanahu wa taala bersama kita, atau maksudnya itu yang lain, ada yang ditakwil. Nah, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya, bahwa ini adalah sifat yang hakiki, sifat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Bukan sesuatu yang ditakwilkan, artinya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang bersama kita, dan itu bukan berarti kebersamaan itu artinya melekat, nempel, ya, seperti asumsi sebagian orang. Nanti insyaallah kita akan jelaskan sedikit lagi terkait hal ini, bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala di antara konsekuensi kebersamaannya Allah bersama kita, Allah melihat, Allah mendengar. Ini konsekuensi, atau dalam bahasa Arabnya adalah lawazim, konsekuensi. Karena memang ketika kita mengatakan Allah bersama kita, artinya apa? Memang Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang kita perbuat.
Inilah sifat yang hakiki. Sebagai sanggahan terhadap sebagian ahlul bid'ah atau ahlul ta'wil yang mereka seringkali menggunakan dalil dan hujjah bahwa mereka mengatakan begini. Bersemayam ya Allah di atas arsy itu harus ditakwil. Kata mereka begitu. Kenapa harus ditakwil? Karena ahlus sunnah sendiri, salafiyin sendiri mentakwil sifat Allah. Takwil yang mana? Ketika mengatakan misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Selalu ahlus sunnah atau salafiyin mengatakan bahwa bersama kalian dengan pendengaran dan penglihatannya. Artinya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, itu takwil kata dia. Nah, kalau ini dia katanya nggak boleh takwil. Kenapa di sini dia main takwil? Kita katakan bahwa kita tidak mentakwilkannya. Ketika ada sebagian para ulama salaf yang menafsirkan dengan seperti ini, itu menjelaskan tentang konsekuensi dari sifat itu. Konsekuensi dari sifat itu. Ya, jadi bukan berarti bahwa itu mentakwilkannya. Misalnya orang yang yabtaghi wajh Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebutkan mengharapkan wajah Allah. Wajah Allah sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan maknanya. Namun ketika ada sebagian ulama salaf mengatakan bahwa itu adalah ridha. Ya, ridha ini bukan mentakwilkannya, tapi adalah menjelaskan konsekuensi. Ketika seseorang mengharapkan wajah Allah, konsekuensinya dia mendapatkan ridhanya. Ya, harus dipahami akan hal ini supaya kita tidak salah paham dengan ibarah, dengan ungkapan-ungkapan, penjelasan-penjelasan para ulama salaf tentang hal ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kebersamaan itu dikatakan hakiki sesuai dengan zahirnya, bukan berarti sebagaimana tadi yang Anda sampaikan bahwa bersama itu artinya melekat, nempel dan lain sebagainya. Karena kebersamaan ini bisa memiliki makna yang beragam dalam bahasa. Misalnya saya minta kopi campur susu atau bersama susu misalnya. Ya, di sini bercampur artinya antara kopi dengan susu. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Ahmad dan Umar jalan bersamaan. Ini maksudnya adalah jalan berdampingan. Ya, ini maknanya berbeda dengan makna yang pertama. Kalau makna yang pertama bercampur, betul-betul berbaur satu dengan yang lainnya. Dan juga misalnya ketika seorang panglima komando mengatakan kepada tentaranya, kerjakan ini, berangkatlah kalian, saya bersama kalian. Maknanya berbeda lagi dengan yang dua tadi. Ketika seorang panglima pasukan tertentu mengatakan, saya bersama kalian, malah dia ada di pos. Ya, malah dia ada di tempat penjagaan. Dia artinya mengawasi, mengamati, melihat. Ya, dan ini perlu dipahami tentang bahasa. Bahwa ketika dikatakan Allah bersama kita, bukan berarti secara makna bersama itu melekat, nempel, berbaur, sehingga ada yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya seperti keyakinan kaum wahdatul wujud. Dengan keyakinan itu akhirnya dia merasa dirinya berbaur, menyatu dengan Tuhan. Ini adalah kesalahpahaman di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yakini ikhwatal iman, yakini salah satu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Bahwa jika ada suatu ayat Al-Quran, kita membacanya, kita membacanya. Dan kemudian di dalam apa yang kita baca itu mengandung suatu makna yang tidak layak bagi Allah. Misalnya, apakah maknanya seperti ini layak bagi Allah? Kalau tidak layak, jelas yakini bahwa bukan itu maknanya. Ya, bahwa bukan seperti yang kita pahami. Walillahil matsalul a'la, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha agung dan maha tinggi. Dan ketika ini ketika seseorang berjalan di waktu malam, saya berjalan bersama bulan. Ya, dalam ungkapan-ungkapan beberapa penyair mengatakan begitu, berjalan bersama bulan. Apakah dia gandengan dengan bulan? Bukan. Setiap orang paham bahwa dia berjalan bersama bulan, artinya bulan di atas dikatakan dengan terangnya dan dia berjalan di bawah bulan itu. Itulah makna Allah bersama kalian. Allah bersama kita. Ya, jadi sesuai dengan hakikinya. Kalau misalnya ada orang bertanya, bagaimana bisa? Ini nggak bisa nyambung. Dikatakan Allah bersama kita, tapi di satu sisi Allah bersemayam di atas arsy.
Ini pun telah kita bahas. Bagaimana menjawabnya? Ada yang bisa jawab? Kita telah bahas pada kesempatan sebelumnya bahwa kalau ada orang mengatakan seperti itu, jawabannya sederhana juga, bahwa sesuatu yang mustahil bagi makhluk tidak mustahil bagi Khalik. Ya, memang mustahil. Saya di sini bersama antum, tapi di saat yang bersamaan saya bersama istri ana di rumah. Mustahil bagi makhluk, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, dalam doa safar, ya Allah, engkaulah sahabat kami di dalam perjalanan dan engkaulah yang menjaga keluarga kami di rumah. Siapa yang bisa begitu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Jadi kebersamaan Allah bersama kita adalah sifat yang hakiki dengan makna sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan sama sekali dengan sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada mengatakan bagaimana itu disatukan dengan makna ini dan itu, tidak bertentangan. Sesuatu yang mustahil bagi makhluk tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mengatakan, ya sebagian ahlul bid'ah mengatakan, bagaimana dikatakan Allah bersemayam di atas arsy tapi turun ke langit dunia? Ya, turun ke langit bumi. Artinya arsy kosong dong dari Allah. Apa yang ada di benaknya? Di benak orang tersebut yang mengatakan seperti ini, bahwa di kepala dia Allah seperti dia. Kalau dia turun dari mobilnya, di mobil nggak ada dia. Kita makhluk. Dan dengan demikian artinya dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan lucunya, mereka-mereka yang berkeyakinan seperti ini malah menuduh kita dengan musyabbihah. Yang kitalah yang dituduh sebagai menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kita bukan musyabbihah, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Quran dan Sunnah. Tidak ada pertentangan. Kalau saya turun dari meja ini ke bawah, kursi ini turun kosong. Ya kursi ini kosong, tidak ada saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha bersemayam di atas arsy, maha tinggi. Turun ke langit dunia. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tetap maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Walillahil mathalul a'la. Ini harus dipahami dengan benar, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tidak salah di dalam menetapkan tentang menyatukan dua hal yang dua-duanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, Allah bersemayam di atas arsy-Nya, dan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dan kalau ditanya Allah di mana, apa jawabannya? Sama, ya di langit, di atas arsy. Itu jawabannya. Sebagaimana jawaban Jariyah dalam Sahih Muslim, seorang budak yang ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pembahasan ini kita telah membaca beberapa ayat tentang ma'iyatullah. Yang pertama surat Al-Hadid ayat 4 sudah kita bahas. Surat Al-Mujadalah ayat 7 pun telah kita bahas. Kemudian surat At-Taubah ayat 40 tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika hijrah, Nabi SAW memberikan motivasi dan semangat kepada Abu Bakar, innani la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini di antara ayat dari sejumlah ayat yang menjelaskan akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ini juga sanggahan dan bantahan bagi kaum Syiah Rafidhah. Ya, kaum Syiah mereka dengan taqiyahnya ketika antum bertanya, Syiah yang mungkin antum kan pernah ketemu di antara mereka. Tanya kepada mereka, beriman kepada Al-Quran? Ya, beriman. Bukankah kalian itu mengatakan bahwa Al-Quran dipalsukan? Enggak, itu tuduhan palsu. Mereka pasti mengatakan seperti itu. Coba, kemudian silakan antum tanyakan. Coba bacakan kepada kami satu saja ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tidak akan bisa mengucapkannya. Padahal di antara ayatnya jelas siapa yang menjadi teman Nabi SAW ketika hijrah. Ketika hijrah, apakah Ali bin Abu Thalib? Bukan. Dan Allah menegaskan dengan tegas dalam ayat itu, idz qala li sahibi. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga di surat Thaha ayat 46. Ketika
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa dan Harun alaihi wassalam ketika Allah perintahkan keduanya untuk menemui Fir'aun. Allah berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan berkatalah kalian kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Siapa tahu dia mengambil pelajaran atau takut." Kemudian Musa dan Harun berkata, "Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir dia akan menjahati kami atau melampaui batas terhadap kami." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Jangan kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di surat Taha dari ayat 43 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun terhadap Fir'aun, dan banyak pelajaran yang sangat berharga dari kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan wallahu a'lamu bissawab, di antara ibrah dan hikmah kenapa Nabi Musa dan kisahnya begitu banyak di dalam Al-Qur'an melebihi nabi-nabi yang lainnya dan lebih mendetail, karena umat yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam hampir mirip dengan umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beragam jenisnya. Kalau di sana ada Fir'aun, di kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada Fir'aunnya. Siapa Fir'aunnya umat ini? Abu Jahal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal Fir'aunu hadhil ummah. Ada Fir'aunnya. Demikian pula ada sosok seperti Qarunnya. Demikian pula ada sosok seperti Hamannya. Demikian pula ada sosok seperti Bal'am bin Ba'ura'nya. Seorang-orang yang sok alim, sok soleh, dan kemudian dengan sok ketinggian ilmunya, dan kemudian dia tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghinakan kebenaran yang dibawa oleh beliau. Dan banyak hikmah yang luar biasa di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita dalam kisah Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Di antaranya juga pelajaran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita sebuah bangsa yang sangat besar. Peradaban Fir'aun disepakati oleh seluruh manusia sebagai peradaban di antara peradaban yang paling luar biasa di antara peradaban kehidupan manusia, yang peninggalannya sampai hari ini terus dikaji, dipelajari oleh para arkeolog, dipelajari dengan banyak hal dari banyak segi dan sisinya. Mereka mempelajari tentang muminya, mereka mempelajari tentang piramidnya, sphinxnya, dan lain sebagainya. Namun kita melihat ikhwatal iman, sebuah negara dengan peradaban yang sedemikian hebatnya, yang kekuasaannya sedemikian besarnya, ketika kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan itu sebagai sisa-sisa sejarah. Allah jadikan itu pelajaran bagi kita. Dan tidak cukup sampai di sana, Allah Subhanahu wa taala bahkan langgengkan, Allah jaga jasadnya Fir'aun sebagai pelajaran untuk Fir'aun yang muncul belakangan atau calon-calon yang pengen jadi Fir'aun. Mungkin ada orang yang menghayal pengen jadi Fir'aun, pelajarannya sudah ada contohnya, dihabisin sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan bala tentara besar yang luar biasa, cuma 2 orang, Musa dan Harun. Cukup dengan 2 orang ini habis mereka. Habis. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya di surat An-Nahl ayat 128. Di surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini disebutkan sesudah 2 ayat sebelumnya Allah berfirman,
Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini terkait dengan bagaimana kita membalas terhadap mereka yang telah berbuat zalim kepada kita. Allah menyebutkan, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi. Jika engkau memberikan balasan, balas dengan balasan yang sama seperti siksaan yang pernah ditimpakan kepadamu. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ini adalah sikap keadilan. Ya, dia berbuat seperti apa, kita sikapi sebagaimana dia berbuat. Ini adil. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Dan jika kalian bersabar, itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ini adalah ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah diperintahkan kita untuk bersikap adil dan ihsan. Ini kesempurnaan dinul Islam. Para ulama menjelaskan syariatnya Nabi Musa alaihissalam banyak mengajarkan tentang keadilan. Syariatnya Nabi Isa alaihissalam banyak mengajarkan tentang ihsan. Syariat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan keduanya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Dua-duanya ada. Ada keadilan, ada ihsan. Di antara sebab turunnya ayat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat ke kota Mekah untuk Fathu Makkah. Untuk Fathu Makkah. Yang pada saat itu Nabi SAW bersama kurang lebih 10.000 pasukan. 10.000 sahabat. Radhiyallahu anhum. Yang mereka mengepung kota Mekah. Dengan kekuatan yang luar biasa. Yang terdengar desas-desus dari sebagian Ansar. Yang mereka ini adalah korban yang terbanyak pada waktu peristiwa perang Uhud. Korban terbanyak dari kalangan Ansar, 60-an lebih yang wafat, yang gugur mati syahid dari kalangan Ansar. Sebagian Ansar mengatakan setelah hari ini tidak akan ada Quraisy. Habis Quraisy. Kita habisin Quraisy. Quraisy tidak akan bisa menghadapi kita semuanya. Ini sebagai semangat apa? Semangat membalas. Semangat untuk membalas dendam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi. Jika engkau menghukum, hukumlah setimpal. Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Dan jika kamu bersabar, itu adalah lebih baik bagi mereka yang bersabar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, nasbir wa la nu'aqib. Kita sabar dan kita tidak akan membalas. Nabi SAW bersabda, kita sabar dan kita tidak akan membalas. Maka Nabi SAW pun memerintahkan kepada para sahabat yang masuk ke kota Mekah tidak boleh menyakiti siapapun. Menjaga, tidak boleh ada pertumpahan darah. Dan memaafkan mereka semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutnya oleh Hafidz Ibn Katsir, beliau menyebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW melihat jasadnya Hamzah, paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib, ketika mati syahid. Mati syahid dan dimutilasi. Hamzah ini mati syahid dan dimutilasi jasadnya, dipotong-potong. Nabi SAW tidak pernah menangis sampai terdengar suaranya kecuali saat itu saja. Ketika melihat jasad pamannya. Nabi SAW
pun bersabda, rahmatullahi alaik, laqad kunta wasulan lirrahim, fa'ulan lil khairan. Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya engkau sangat suka menyambung silaturahim dan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada kesedihan yang lebih sedih sesudahmu. Dan kemudian beliau mengatakan, amma wallahi la umathilanna bisab'ina minhum makanak. Kata Nabi SAW, demi Allah, aku akan membalas 70 orang dari mereka sebagai gantimu ini. Dan kemudian turunlah ayat ini. Akhirnya Nabi SAW menebus kafarah dari sumpahnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Ibnu Katsir menyebutkan, sebagaimana diriwayat oleh Abdullah ibn Imam Ahmad di dalam musnad ayahnya, dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, ketika peristiwa hari Uhud, terbunuh dari kalangan Ansar 60 sahabat. Dari kalangan Muhajirin 6 orang sahabat. Maka sebagian sahabat Nabi SAW berkata, la in kana lana yaumun mithla hadzal yaumi minal musyrikin lanumathilanna bihim. Maka sebagian sahabat mengatakan, andai kata ada kesempatan yang seperti Uhud, kita akan balas. Kita akan balas terhadap mereka. Maka ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah, qala rajul la tu'rafu Quraisyun ba'dal yaum. Sejak hari ini tidak akan ada Quraisy. Maka disebutkan fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ammana al-abyad wal aswada. Ya, ada penyeru Nabi mengatakan bahwa semuanya yang berwarna hitam, yang berwarna putih, semuanya harus dilindungi keamanannya. Illa fulan wa fulan, kecuali fulan dan sebutnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasbir wala nu'aqib. Dan kita bersabar dan kita tidak menghukum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Dan jika kamu bersabar, itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Namun terkadang lebih baik itu bukanlah pilihan bagi sebagian kita. Kalau kita punya peluang untuk bisa balas dendam, ada tawaran untuk sabar, sebagian kita akan lebih milih tetap balas dendam, walaupun Allah sampaikan lahuwa khairul lis-sabirin, bahwa itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Allah menyebutkan lebih baik bagi orang-orang yang bersabar, dan hikmahnya luar biasa ya ikhwatal iman. Dari sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak para sahabat yang merupakan anak dari tokoh-tokoh kufar yang mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang antum pernah membaca dalam sirahnya ketika beliau berdakwah ke Taif, yang akibatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu sampai berdarah, dan kemudian ditawarkan kepada beliau oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, saya diperintahkan untuk mentaati engkau terhadap apa yang kau perintahkan. Andai kata engkau memerintahkan saya tutup 2 kota ini, Makkah dan Taif dengan gunung, saya akan tutup 2 kota itu. Maka Nabi SAW menjawab, tidak. Bahkan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lahir seperti itu. Lahir seperti itu. Hari wafatnya Nabi SAW banyak suku-suku yang murtad. Banyak suku-suku yang keluar lagi dari Islam. Namun tidak dengan Makkah dan Taif. Ketika sebagian orang-orang di Mekah kepikiran untuk ingin murtad juga, maka sebagian sahabat yang ada pada saat itu, di antaranya Abu Sufyan radhiyallahu an, Abu Sufyan radhiyallahu an yang malah menjadi provokasi kebaikan pada saat provokator kebaikan. Pada saat itu Abu Sufyan radhiyallahu an mengatakan, apakah kalian wahai ma'syar Quraisy, orang yang terakhir beriman dan pertama kali murtad? Terakhir imannya, terakhir belakangan murtad yang paling cepat? Nah, kita harus tetap membela agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Sufyan, antum tahu, mulai awal perang Badar sampai akhir-akhir peperangan dengan kaum muslimin, provokatornya beliau radhiyallahu anhu wa ardah. Radhiyallahu anhu wa ardah.
Tapi bagaimana dengan akhlaknya Nabi SAW? Musuh yang seperti ini kemudian berubah menjadi teman yang setia yang membela agama Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan ini fasih lisannya. Saking fasihnya, kalau beliau berpidato, berbicara ini, banyak orang termobilisasi untuk bisa berangkat, mau berangkat dengan dia. Maka ketika dia masuk Islam, Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi untuk melukai lidahnya supaya pelat. Ya, izinkan ya Rasulullah. Saya lukain saja lidahnya supaya nggak jadi provokator lagi. Nabi SAW menjawab, biarkan. Semoga kita mendapatkan manfaat dari dia. Dan ternyata benar. Setelah wafatnya Nabi, ketika banyak orang mau murtad dengan pidato dan ceramahnya yang membuat banyak orang tetap istiqamah di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Sufyan radhiyallahu an selesai ketika dia masuk Islam, setelah masuk Islam kemudian ikut berperang. Peperangan pertama beliau adalah pengepungan Taif. Di saat itu salah satu matanya buta karena terkena anak panah. Dan kemudian mata yang satunya lagi buta ketika beliau berjihad bersama putranya Muawiyah ke Syam. Ini menunjukkan bagaimana pengorbanan beliau radhiyallahu an dan bagaimana itu adalah di antara kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengingatkan wasbir wama sabruka illa billah. Dan bersabarlah. Dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengingatkan kepada kita ikhwatal iman bahwa jika seseorang dianugerahi kesabaran, bukan karena hebatnya orang itu, tapi karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menolong kita, yang memberikan kesabaran kepada kita. Allah zat yang maha membolak-balikkan hati, yang membuat hati ini memiliki kesabaran. Wa ma sabruka illa billah. Dan itu mengingatkan kepada kita untuk tidak memiliki sifat ujub, takabur dan sombong ketika seseorang itu bisa bersabar. Dan ingat sabar itu pada 3 levelnya. Yaitu sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan dosa dan maksiat, dan sabar di dalam menghadapi takdir dan cobaan. 3 sabar ini. Wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Dan janganlah kamu sedih terhadap mereka dan janganlah hatimu itu sempit karena makar dan tipu daya yang mereka perbuat. Karena bisa jadi makar ini tidak kita ketahui. Ya, makarnya orang kafir kita tidak tahu. Seringkali karena mungkin sebagian dari makarnya mereka disampaikan kepada kita atau kita tahu, membuat kita ini bersedih. Ya Allah, orang kafir ini bermakar untuk menguasai negara ini, untuk membuat negara ini menjadi murtad semuanya, untuk membuat begini dan begitu. Sebagian informasi hal ini membuat kita sedih. Namun kita harus sadar ikhwatal iman. Kita boleh tidak tahu makarnya mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, semua tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Kuncinya sabar dan takwa. Kuncinya tetap itu, kembali kepada sabar dan takwa. Yang membuat makarnya orang kafir sehebat apapun tidak akan membahayakan kaum muslimin. Kita nggak perlu kepo. Ya ingin tahu apa makarnya Yahudi sekarang. Dia mau bikin apa nih? Memang kerjaannya membuat makar. Dan tidak tahunya kita tidak madarat bagi kita. Karena memang kerjaan mereka membuat makar. Selama kita bersabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan dalam menjauhkan dosa dan maksiat. Sabar di dalam terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha bertakwa dengan sebaik-baiknya. Ketika ada perintah kita kerjakan, larangan kita jauhi, kesandung dosa kita taubat dan istighfar, kenikmatan kita syukuri, ujian kita sabar terhadapnya. Terus kita berusaha seperti itu, semua makarnya orang kafir sehebat apapun tidak akan berbahaya. Mau dengan cara apapun itu. Dengan cara apapun itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang berikutnya, di ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Ini sebagai penjelasan maksud ihsan itu yang mana? Sabar terhadap kezaliman orang yang zalim kepada kita dan kita tidak membalasnya. Membalas kejahatan dengan kejahatan yang semisal itu adil atau ihsan? Adil. Memaafkan itu ihsan. Dan Allah menjanjikan di akhir ayat itu, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Jadi kalau kita berharap bersama Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membela kita, menjaga kita, tetap berbuat ihsan. Walaupun kadang sakit hati ini, artinya sakit dizalimi, tapi kita harus sabar. Ya. Ini kan kadang sebagian orang menganggap bodoh amat. Ya, bodoh amat kamu ini, kamu balas, kamu lawan ini dan sebagainya. Kita menganggapnya itu sebagai kebodohan. Tidak melakukan, tidak berbuat apapun. Ini ajaran bagaimana? Ajaran siapa? Agama mana yang mengatakan kalau kita disakiti, dizalimi dan sebagainya, tetap kita harus bersabar? Ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Antum bisa membayangkan di posisi Nabi SAW ketika melihat keluarganya Ammar bin Yasir disiksa. Dilihat. Nabi SAW melihat mereka. Nabi SAW melihat bagaimana Yasir dan istrinya Sumayyah disiksa oleh orang-orang kafir. Dan Nabi SAW hanya menyatakan apa? Sabran ala Yasir, inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kumpulnya kalian di surga. Kalian kumpulnya akan di surga. Ini Nabi SAW yang mengajarkan kita sabar. Bukan lawan, bukan demo, berontak, makar, dan yang lain sebagainya. Melakukan kerusakan, pengeboman, dan yang lain sebagainya. Ini sama sekali tidak ada qudwah dan uswahnya. Sama sekali tidak dari Nabi SAW atau para Nabi yang lainnya. Tidak ada ceritanya seperti itu untuk melakukan perlawanan kepada mereka yang zalim. Apalagi itu dari pemerintah misalnya, dianggap kezaliman dan lain sebagainya. Kemudian memobilisasi massa, membuat makar, membuat rencana tipu daya. Apalagi merencanakan membuat kerusakan. Ini manhajnya siapa? Ini mufsidin, manhajnya para perusak. Jalan hidupnya para perusak. Bukan jalan hidupnya orang-orang yang berbuat baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat ini, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala bersama di sini adalah kebersamaan yang bersifat khusus. Ya, kebersamaan bahwa Allah senantiasa melindungi, menjaga orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang berbuat baik. Dan ini memberikan semangat dan motivasi kepada kita semuanya. Jika kita ingin terus bersama Allah, jadilah orang yang bertakwa. Jika ingin Allah terus melindungi kita, menjaga kita dari semua makar musuh-musuh kita, dari makar orang-orang yang jahat dan zalim terhadap kita, tetap sabar dan bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ada salah seorang syekh yang menulis beberapa qawaid Qur'aniyah dan beliau membahas di antaranya ayat ini. Beliau menyampaikan ayat ini di antara salah satu hal yang mendasar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ini tidak dibatasi dengan zaman atau waktu atau tempat tertentu. Bukan ayat ini cuma berlaku di zaman Nabi SAW saja misalnya. Atau cuma berlaku di kota Mekah saja misalnya. Lah, ini berlaku sampai akhir zaman. Mau di Mekah, mau di Indonesia, mau di zaman Nabi SAW, mau di zaman kita sekarang, mau di zaman nanti belakangan. Selama kita di antara orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Selama itulah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Dan ketika seseorang sudah bersama Allah, Allah bersamanya, Allah melindunginya. Siapa yang bisa menyakitinya? Siapa yang bisa mengganggunya? Siapa yang bisa berbuat madarat terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala bersama orang tersebut dan melindunginya? Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah
Beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyampaikan Allah bersama orang yang bertakwa dan yang berbuat ihsan. Dengan pertolongan dan taufiknya. Dan dengan bagaimana Allah meluruskan orang-orang yang bertakwa tersebut. Yaitu mereka-mereka yang bertakwa menjauhkan diri dari kekufuran dan maksiat. Mereka yang berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah orang-orang yang kata muhsin dari kata dasar ihsan. Dan ihsan itu top levelnya keimanan. Iman itu kan ada Islam, iman, ihsan. Ihsan top levelnya iman. Itu mereka yang beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika tidak sanggup kepada level itu, maka dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kepada dirinya. Apa perbedaan dua level ini? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini dua level yang berbeda. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, ini adalah yang termotivasi karena cinta. Ya, orang yang mencintai seseorang, dia seakan-akan senantiasa melihat yang dicintainya. Benar ya? Benar nggak? Ya, ketika mencintai seseorang kebayang terus dengan yang dicintainya. Rindu. Dan ketika mencintai, karena motivasinya cinta, itu membuat yang jauh jadi dekat. Yang susah jadi mudah. Yang pahit jadi manis. Benar begitu cinta ya? Nah, seperti itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan yang berat. Meringankan yang berat. Bagi sebagian besar orang, puasa berat. Mengorbankan harta untuk sedekah, untuk zakat, untuk haji, berat. Tapi tidak bagi mereka yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan. Karena dia menebus itu semuanya. Karena cintanya kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Merindukannya. Pengen terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak sanggup melihatnya, maka Allah melihatmu. Ini adalah level khauf. Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita. Ini level yang atas adalah mahabbah, yang bawah adalah khauf, takut kepada Allah. Seakan-akan terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya mulia. Dua-duanya baik. Ketika Allah anugerahkan kepada hati kita sifat cinta, sifat takut dan berharap kepada Allah, itulah sifat-sifat yang agung dan mulia. Ini pembahasan kita pada kesempatan ini, ikhwatal iman. Dan masih ada lagi ayat yang lainnya sebelum kita membahas tentang penetapan sifat kalamullah. Yang diantara pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian ini. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayahnya untuk istiqamah di atas aqidah Ahlus Sunnah. Sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.